Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa nusallimu ala Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para sesepuh, sepuh, dan seluruh anggota RRM, resik-resik masjid beserta ibu dan mungkin keluarga, anak-anak, cucu. Semoga keluarga yang baru, keluarga yang diberi kemudahan oleh Allah, dunianya, akhiratnya, mendapatkan pendidikan, rezeki, kesehatan, lahir batin, husnul khatimah. Amin. Saya mendengar judul organisasi ini, ya, Resik Masjid. Ini tema judul yang direkomendasikan oleh Al-Quran di juz 11 surat At-Taubah. Di sana ada ayat tentang masjid. Al-Quran bicara la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun dengan pondasi takwa, yakni dengan niat ikhlas, dana yang bersih, kepanitiaan yang rukun, kegiatan yang sesuai sunnah, dan punya tujuan untuk kemuliaan Islam. Itu masjid yang berlandaskan takwa. Di situ Masjid Quba namanya. Aktivitas di sana disebutkan dalam Al-Quran resik-resik masjid. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di sana Masjid Quba banyak aktivis-aktivis resik-resik. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di sana banyak aktivis-aktivis yang sibuk resik-resik, bersih-bersih, termasuk bersih-bersih masjid, bersih-bersih lingkungan. Ini Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi diriwayatkan oleh At-Tabyati, seorang ahli hadis dari Mesir. Dalam bukunya, dalam literaturnya itu Al-Majjarur Rabi', sebuah kitab yang berjudul Berniaga yang Untung. Judul kitabnya apa? Berniaga yang Untung, berdagang yang untung, fi sawabil amal saleh, yaitu pahala amal saleh. Itu berdagang yang untung. Di sana diceritakan ada seorang wanita yang RRM pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan, wanita RRM, resik-resik pasti, meninggal dunia. Oleh para sahabat
perempuan ini dianggap perempuan biasa, tidak setokoh Khadijah, tidak setokoh Aisyah, tidak setokoh Fatimah, karena perempuan ini kegiatannya resik-resik mas. Meninggal dunia, Nabi Muhammad tidak dikabari karena dianggap perempuan biasa. Kalau tanda kutip agak disepelekan. Setelah Nabi Muhammad dengar perempuan yang biasa bersih-bersih masjid itu meninggal, Nabi Muhammad bertanya, di mana kuburnya? Akhirnya Nabi Muhammad ditunjukkan kuburnya dan datang di kuburnya, karena kematiannya itu baru 3 hari. Nabi kita tetap mensolati jenazah di kuburnya, bukan kubur ya, sholat jenazah, karena waktunya belum 3 hari. Maka sebagian ulama boleh sholat jenazah menyusul itu boleh. Setelah dimakamkan, kita belum sempat sholat jenazah, boleh kita menyusul, asal jangan melewati 3 hari. Bukan niatnya menyembah kubur, bukan ya, sholat jenazah. Akhirnya Nabi kita sholat jenazah, menyolati perempuan yang suka bersih-bersih masjid. Apa kata Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, sesungguhnya kuburan-kuburan di komplek ini aslinya gelap semua. Kuburan-kuburan di sekitar sini gelap, sekarang terang bercahaya karena aku menyolati perempuan yang suka bersih-bersih masjid ini. Aku menyolati perempuan ini, aku menyolati kuburan yakni jenazah perempuan ini. Akhirnya kuburan sekitar sini menjadi terang, kuburan sekitar sini menjadi bercahaya. Berarti orang yang suka bersih-bersih masjid apabila meninggal dunia, insya Allah membawa cahaya pada kuburnya sendiri, juga kubur di sekitarnya. Amin. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat ya, RRF, resik masjid. Cuma saya mau tanya, resik masjid dengan jamaah di masjid itu beda ya? Jangan sekep resik tidak pernah jamaah. Ini beda saja ya. Ada orang yang senang resik masjid, tidak pernah jamaah. Jangan ya, jadi kita di masjid tetap berjamaah, berinfak untuk masjid, berzikir di masjid, mempelajari agama Islam di masjid, bahkan silaturahmi juga di masjid bisa, insya Allah barakah. Dalam Al-Quran nanti saya akan memberikan tema masjid bersih jiwa, bersih jiwa, satu masjid bersih jiwa, kemudian berkah dunia akhirat. Al-Quran mengatakan tentang masjid secara desain. Secara desain mungkin para bapak-bapak ada yang arsitek. Di dalam Al-Quran itu ada
Di dalam Al-Quran ada tempat sholat itu dengan ukuran kecil, desain kecil. Itu Al-Quran menyebut mihrab. Jadi kalau tempat sholatnya kecil, dalam arsitek Arab itu disebut mihrab. Seperti kita di rumah punya tempat-tempat sholat seperti kamar gitu ya, kamar kecil untuk sholat, kamar sholatnya, tempat sholatnya tamu, itu namanya mihrab. Al-Quran mengatakan wahwa yusalli fil mihrab, dia sholat di ruang mihrab, yakni masjid ukuran kecil di dalam rumah, tempat sholat di dalam rumah ukuran kecil. Yang kedua, ada masjid Al-Quran menyebutnya, ini mengisyaratkan tempat sujud itu musalla. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim itu tempat sholat. Jadi kata musalla dalam Al-Quran diambil oleh kita orang di Jawa, kemudian dibangun musola-musola, langgar-langgar. Al-Quran mengatakan wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ada mihrab, ada musola. Kemudian ada masjid, suatu tempat sholat yang Al-Quran mengatakan dengan istilah bait. Bait itu rumah. Al-Quran mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Awal rumah di muka bumi ini, rumah pertama di muka bumi bukan rumah Nabi Adam. Di muka bumi ini rumah pertama diletakkan untuk manusia adalah rumah tempat sujud, yakni Ka'bah. Itu disebut rumah. Lalladzi bi Bakkah, Ka'bah, dengan bentuk desain kubus ya, seperti sekipat tapi agak beda dikit ya, beda dikit tapi bukan sekipat. Itu Ka'bah. Maka arti Ka'bah itu kubus sebetulnya. Ka'bah itu dari kata muka'ab. Kalau buku geometri Arab, ada buku geometri dalam bahasa Arab namanya handasah. Handasah itu ilmu geometri tapi dalam bahasa Arab. Itu bangunan yang kubus namanya muka'ab. Maka Ka'bah itu sebetulnya dari istilah geometri. Bentuknya gitu. Juga dipakai sholat. Udah berapa ini ya? Mihrab, musholla, bait. Ya, bait. Nah, tiga kata ini punya ciri-ciri kejiwaan yang berbeda. Ada orang menyebut mihrab. Di situ Al-Quran bicara wa huwa yusalli fil mihrab. Dia sholat di mihrab, tempat kecil. Ini cenderung orang khalwah, yakni sendirian, yakni dia berzikir sendirian, sholat tengah malam sendirian, mengadukan masalah di depan Allah sendirian, melaporkan problem-problemnya di depan Allah sendirian.
menangisi dosa-dosanya di depan Allah sendirian, itu pakainya mihrab. Kemudian kalau kata itu kata musalla, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, maka musalla itu di negara manapun cenderung pakai nama tokoh, karena Al-Quran mengatakan wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, jadikan maqam Ibrahim musalla. Maka adalah musalla Umar bin Khattab, musalla Ridwan karena yang wakaf Pak Haji Ridwan, maka musalla Ridwan, musalla Sholihin karena yang wakaf Pak Haji Sholihin, kan begitu. Diambilkan tokoh, nah tokoh ini akan menginspirasi generasi yang masih hidup seperti kita meniru amal-amal. Kalau tidak bisa bersedekah dengan uang, kita bersedekah memperbanyak jamaah di situ. Kalau tidak bisa berjamaah secara rutin, kita bisa keluarga kita, anak kita, istri kita untuk ikut memakmurkan masjid tersebut, mushola tersebut. Secara kejiwaan, orang ini yang aktif di mushola, orangnya itu semangat diingatkan figur tertentu. Yang kedua, yang ketiga, bed itu rumah. Nah ini rumah. Maka karena tempat sholat itu ada disebut bed, rumah, sebagian masjid di muka bumi ini ada yang desainnya rumah, memang ada. Caranya ya seperti rumah, persis rumah. Ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya, ada dapurnya, bahkan ada apa itu tempat hiburannya, karena di desain rumah ada. Masjid seperti ini biasanya banyak kadang-kadang tempat-tempat tamasya. Ada masjid yang agak kewisata, ya kan? Agak kewisata. Nah, kelemahan masjid yang kewisata ini, orang ramai ke sana bukan di dalam masjidnya, tapi foto-foto. Kalau pas sholat ya sepi, yang ramai di luarnya itu yang foto-foto. Masjid-masjid yang spektakuler pembangunannya kemudian menjadi wisata, jarang yang sholat di dalam. Yang ramai selfie-nya, rombongan-rombongan dari jauh-jauh itu tujuannya kepingin lihat masjidnya, foto-foto sudah ke sana. Yang nggak sholat di situ dah. Nah, masjid yang lebih banyak berkah memang lebih banyak yang ditinggalkan oleh tokoh. Karena apa? Ada berkah dari energi orang yang mendorong umat, seperti Masjid Sunan Ampel, lebih makmur secara jamaah. Karena di sana ada Sunan Ampelnya, ya kan? Masjid mana misalnya ya, Masjid Gresik, Masjid Tuban Sunan Bonang, di sana ramai, masjidnya lebih banyak. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam terhadap masjid bagaimana? Pokoknya pertama kita ini suka, senang sama senang sekali. Tapi ada hadis Nabi tidak sempurna
Bagi orang yang di rumahnya dekat masjid, sholatnya tidak sempurna kalau tidak di masjid. Tapi biasanya yang jauh dari masjid lebih rajin. Yang plek masjid malah jarang jamaah karena dia toko LPG. Dia punya toko LPG, toko kupon, toko sembako, cuma plek masjid. Orang yang di situ belanja, beli takwa, beli sprint, beli apa ke masjid. Dia yang toko itu jangan ke masjid kan, tapi plek masjid. Ada enggak itu? Ada ya? Datang Pak, datang orang ini. Insya Allah RLM juga. Kalau rumahnya dekat masjid, dia awal ke masjid. Amin. Bahkan belum azan sudah di situ. Amin. Karena ke toilet. Bukti kadang-kadang ada orang yang ke masjid itu ke toilet, habis ke toilet keluar nggak sholat ke situ. Ada lagi orang yang ke masjid nyium hujan, bawa dagangan, ada pentol bakso, ada apa ya, jual es pas hujan terus, nyium di masjid, begitu terang keluar pas adzan, keluar dia pas adzan. Gimana ini? Ya inilah kadang kita tidak sempurna, ditingkatkan, dirubah ke lebih baik, insya Allah. Ini tentang masjid. Kemudian masalah yang ketiga, pengembangan kesehatan jiwa, kebersihan jiwa dan keberkahan kaitan masjid. Nanti akan saya sampaikan berbagai kasus-kasus terkait masjidnya. Kasus pertama yang saya tahu, masjid ini tempat kita bertawadhu, rendah hati. Karena dalam literatur tasawuf saya baca di situ namanya Arisalatul Kusyairiyah, ada orang yang sombong di masjid, tepatnya di Masjidil Haram. Dia sombong di depan Ka'bah, itu sombong karena dia orang terhormat, orang mau lewat disuruh minggir semua, dia tawaf, ada pengawalan, minggir. Itu sebetulnya kan tidak bagus di depan Ka'bah, minggir karena dia mau lewat, ada pengawalan. Istilah orang Jawa kok gak sungkan, ada ya itu, kok gak ewuh di depan Ka'bah bawa pengawalnya tuh busai wong, minggir, ada tokoh lewat. Karena dia sombong di depan Ka'bah seperti itu, tidak lama kemudian orang ini ditemukan di jembatan, dia mengemis, menjadi pengemis. Awalnya menjadi orang terhormat, orang tokoh terhormat, karena masjid tempat tawadhu malah dia jadikan tempat sombong. Akhirnya dia menjadi pengemis. Jadi kita di dalam masjid untuk mengobati kita supaya kita tawadhu, rendah hati, mau nyapu, mau ngepel, itu kan tawadhu ya. Itu kesehatan jiwa. Ngepel, ada apa itu, mau ngepel, mau resik-resik, mau cuci karpet dan sebagainya, itu tawadhu. Insya Allah akan diangkat derajatnya ya. Amin. Karena itu pekerjaan tawadhu, merendahkan hati, Allah akan mengangkatnya. Nomor saya
bukan saya meremehkan saya sendiri sebagai kiai, bahkan kiai belum tentu sanggup untuk tawadhu seperti itu. Orang yang berilmu malah kadang nggak sanggup. Gajinya tukang ngepel Masjidil Haram, ngapunten, saya tanya yang tukang ngepel Masjidil Haram itu 5.000 orang. Banyakkan Bangladesh, kemudian apa itu Burma, kemudian Pakistan. Yang pakai skuternya itu kan ada baju Arab, ada sepeda motor. Itu operatornya skuternya itu 5.000. Berarti operatornya ya mungkin ribuan ya, karena sebetulnya 5.000 paling tidak separuh. Masjid yang kecil, tukang sapunya ini tukang merbot ya, merbotnya 12 orang. Satu orang gajinya 3,7. Uang makan per hari 30.000. Gaji PNS Pak, seneng kono kabeh. Karena apa? Gajinya 3,7 satu bulan. Masjidnya kecil, kalau dikerjakan 2 orang sudah cukup. Tapi dikerjakan Surabaya atau mana? Saya lupa. Kotanya juga lupa. Jadi saya nggak menyebut nama ya, biar nggak salah. Itu masjid yang kecil, kalau standarnya dibersihkan 2 maksimal 4 cukup sudah. Itu 12 orang oplosan, ada malam ada siang. Uang makannya 30.000, per bulannya 3,7. Niki podo karo PNS golongan pinten? 3 kali. Uangnya sagep gak kangelan dengan gaji segitu. Bagaimana seperti ini? Menurut kawula yang kawula ngertosi, rati emang terkuras ke sana itu. Pak kata dia, rati eman terkuras ke sana. Keranten sakit sanes itu. Akhirnya orang ini semangat sekali. Mereka semangat sekali. Tapi di Jawa Tengah, tidak usah sebutkan namanya, ada masjid depan alun-alun besar sekali, perbotnya cuma 2, gajinya 2,5. Kan tak tanya Pak, ini bos ayam apa ini? Geprek sai. Pak situ, nah Irwan nanti kepanggil Purworejo ini bos geprek sai yang punya ordernya ya. Jadi ada masjid besar, perbot 2, gaji 2,5. Orang ini semangat tetap, berkahnya besar. Karena tenaganya berat, gajinya nggak seberapa besar, ditangani cuma 2 orang, pahalanya besar. Dan contoh yang tadi gimana Kiai? Masjidnya kecil, yang kerja 12 orang, dengan gaji yang tinggi. Ini gajinya besar atau berkahnya? Ya semoga berkahnya ya besar. Jadi ada 2 contoh. Nah, seperti ini orang khidmat ke masjid tentu dia termotivasi dengan
beda. Ada yang termotivasi barokah, Masjidil Haram, termotivasi barokah dan kerja halal. Ada yang termotivasi, wah memang di sini enak, relax, santai, gaji besar. Kan beda-beda. Nah, disitulah orang di masjid dengan tingkat yang berbeda-beda. Niatnya juga beda-beda, kelas pahalanya juga beda-beda. Di sisi Allah, insya Allah juga berbeda-beda. Ini kasus pertama. Yang kedua, masjid berkah, sehat jiwa, sehat hati, karena membawa keselamatan manusia. Saya punya kasus teman saya cerita laporan tentang saya menangani Pak Irwan sama dosen fisika di Cikaku. Dia ngajarnya fisika di Cikaku. Coba pas waktu itu bareng kami pertemuan di Pakistan. Nah dia cerita, ngapunten Yai, kula cara Jawa nipun iki, kula ngajar di Cikaku fisika. Saya inilah yang pertama kali mengadakan Jumatan di Cikaku. Pertama. Sebelum saya belum ada Jumatan. Saya seorang Muslim, sarjana, ilmuwan, ngajar fisika di sana tidak ada Jumatan. Akhirnya saya yang mintakan izin ke pemerintah Amerika supaya diizinkan Jumatan. Alhamdulillah diizini oleh Amerika, namanya Dr. Abdurrahman ya saya, dia ilmuwan fisika. Dia cerita ke saya mintakan izin di apa ya, kalau di Cikaku wali kota ya, di wali kota untuk izin Jumatan. Akhirnya diizinkan, tapi Jumatannya hari Minggu. Itu pernah. Subhanallah. Jadi saya diizinkan mengadakan Jumatan oleh kota Cikaku, boleh silakan. Silakan Jumatan. Tapi hari Minggu. Jadi di Amerika itu pernah Jumatan hari Minggu. Coba. Namanya ya mingguan, bukan Jumat. Mingguan atau akadan. Saya ya. Dan saya ditanya, di Kiai, kalau Jawa pun sahabat tak ini? Ya tentu dasar Jumatan hari Minggu itu. Ya pasti saya tidak mungkin sah. Cuma saya terpaksa Kiai harus Jumatan hari Minggu. Soalnya kalau izin ini tidak saya ambil, lebih sulit lagi nanti izinnya. Karena ini bertahap. Akhirnya pelan-pelan di Amerika, di daerah Cikaku, baru diizinkan Jumatan hari Minggu, saya pakai ya. Terus perkembangan, pemerintah sana mulai terbuka, ditelateni pada akhirnya diizinkan Jumatan hari Jumat dengan proses yang panjang. Tapi beberapa proses waktu itu Jumatannya hari Minggu. Ajaib sekali dia. Baru itu ya. Subhanallah. Nah, ini masjid menjadi penyelamat adanya ibadah di tengah masyarakat sekuler yang jauh dari agama. Di sana tentu masyarakatnya ya sekuler, ya. Masyarakatnya sekuler, tidak Kristen taat ya tidak Katolik taat ya tidak, sekuler karena apa ya hidupnya hedonisme
seneng-seneng, pokoknya mewah-mewah, pokoknya ya apa ya pria-pria lah ya, boya-boya juga begitu. Nah, tapi Islam datang, masjidnya tempat penyelamat iman. Ada lagi, Swedia. Swedia itu negara otaknya katanya ya, otaknya ya paling cerdas. Ini saya nunggu teh hangat kok belum ada ya. Ini kalau adu-adu gini cocoknya teh hangat sama goreng-gorengan apa itu. Masya Allah, baru dicarikan di Kudus. Di Swedia itu negara katanya negara Eropa yang cerdas, tapi ya saya baca di dalam satu tafsir namanya tafsir Dr. An-Nablusi, Profesor An-Nablusi, di situ diterangkan Swedia itu penggemar bunuh diri, negara yang gemar bunuh diri. Nauzubillah, nauzubillah. Kalau di Asia Tenggara tidak kita menjelekkan, tapi kelihatannya Singapura ukuran penduduk sekecil itu angka bunuh dirinya besar. Ya kita bersyukur bangsa Indonesia ini, alhamdulillah, alhamdulillah imannya insya Allah kuat. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, masya Allah imannya kuat, nahan hausnya saya juga kuat, karena nunggu hangatnya belum datang. Alhamdulillah. Dari Swedia itu banyak penduduk. Suatu ketika di Swedia ada lembaga pemerintah, lembaga pelayanan bunuh diri. Astagfirullah. Ini Pak, ngeri Pak. Negara pinternya seperti itu, kok sebodoh itu? Kan ya, pinternya seperti itu, bodohnya juga seperti itu. Pelayanan bunuh diri. Jadi kalau mau bunuh diri daftar, mengisi formulir, mau bunuh diri apa, tembak, racun, pedang, setrum, bayarnya sekian. Tapi juga ada konselnya. Sebelum bunuh diri dikonsul dulu. Ampun diri, ampun kesesuaian bunuh diri. Saatnya putrane, saatnya anaknya, ada begitu. Cuma nek wis maksa terus kon milih. Wis piye setrum apa pedang apa langsung apa bensin apa bakar diri atau apa, pokoknya ada belakang. Nah, suatu ketika ini tentang masjid ya, ada orang Arab ke situ, aneh kan? Orang Arab jauh-jauh dari Arab Saudi mau daftar bunuh diri, ketemu sama sahabat-sahabat dakwah, ya. Sama sahabat-sahabat dakwah cerita ke saya, ketemu sama sahabat-sahabat dakwah, saking pundi Pak, kula saking Saudi Arabia. Loh, tapi Pak berarti nopo Pak tapi Pak? Berarti daftar bunuh diri. Jauh-jauh dari Saudi ke Swedia mau daftar bunuh diri. Ditanya oleh sahabat-sahabat, namanya siapa? Abdullah. Namanya juga bagus Pak Abdullah. Tapi jauh-jauh dari Saudi, tujuannya mau bunuh diri di Swedia. Karena di Swedia bunuh diri dilegalkan. Ada pelayanannya, ada kantornya. Akhirnya kawan-kawan yang ngasih informasi ke kami, diripuk-ripuk, tahu orang Jawa diripuk-ripuk, dirayu-rayu. Pak, jangan Pak, sampean itu muslim, jenenge Abdullah. Abdullah ini pasti muslim ya. Saudi, jauh-jauh kok bunuh diri toh Pak.
Akhirnya yang dari capek, terus digeret kali konco-konco, dijak ke masjid. Dijak ke masjid tidur. Tidur itu berapa jam ya? 24 kali 3. Full 24 jam kali 3 hari. Tidak dibangunkan oleh kawan-kawan. Karena kalau dibangunkan, dia kembali ingin bunuh diri. Jadi kawan-kawan takut. Memang sholat wajib. Wajib dibangunkan ke sholat. Tapi ini kalau nanti bangun, malah mau bunuh diri, kacau lagi. Dibiarkan nantinya dia bangun setelah 24 jam kali 3 itu tidur terus. Dia tanya, saya di mana ini? Jadi ngerti masjid, Pak. Sedang apa saya di sini? Tidur. Sejak kapan? 24 jam kali 3 hari. Nangis dia. Nangis, alhamdulillah, selamat saya. Saya dibawa ke masjid bisa tidur 3 hari, alhamdulillah. Saya jauh-jauh dari Saudi ke Swedia mau bunuh diri. Karena sudah 20 hari nggak tidur. Ternyata dia itu bunuh dirinya stres. Nggak bisa tidur 20 hari. Alhamdulillah bisa tidur di masjid. Maka kalau capek, kalau ada insomnia, sudahlah ke masjid tidur. Tapi jangan niat cari tidur di masjid. Artinya sholat tetap, kecapean, tenang di masjid. Masya Allah. Jadi masjid pembawa selamat. Kasus ketiga, Michael Jackson itu kan pro kontra antara mati Islam atau non-Muslim. Ya kan? Michael Jackson itu kan pro kontra. Mati Islam atau enggak? Kawan-kawan tak tanya bagian Amerika, yang bagian dakwah. Karena kita ada beberapa kali yang dakwah dibagi lah ya. Ada dakwah yang di sana atau di sini ya. Masya Allah. Katanya itu ya masuk Islam. Dia mengatakan masuk Islam setelah diajak ke masjid, diterangkan, dan sebelum meninggal seperti masjid. Ya syukur kan begitu ya. Insya Allah husnul khatimah. Yakni masjid ini pembawa keselamatan, pembawa bersihnya hati dan pembawa keselamatan. Subhanallah. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga sebagai penutup ini ya, karena saya sudah agak capek. Kita ada acara 3, ada tadi di mana ya? Daerah mana itu? Kepala Tasia dan Tasia. Pak saya akan duduk di mana sini terus ke sini. Terakhir bahwa masjid ini untuk kebersihan hati kita ini kalau membersihkan masjid memang persoalan. Kadang-kadang kita ini semangat membersihkan, cuma desain masjid itu sulit untuk bisa bersih. Contoh, ono masjid dibersih terus, tapi memang subhanallah pintunya ini gone jeding sing muyo itu walit kan. Ono nggih. Walit kan cara wong menggok niku selek lawang. Wudu nabrak lawang, menggok nabrak lawang. Ada lagi masjid kerannya itu terlalu ke bawah. Jadi ini umum meh wudu nyongsop. Bego ini temen.
Ada kan begitu ya? Maka saya titip dengan beri arahan mereka ya. Kalau membuat masjid itu yang paling sulit untuk istiqomah itu tempat wudhu dan tempat bersih. Toiletnya, tempat kencingnya itu bisa standar agama, higienis, bersih, sehat. Nah, itu diberi arahan ya, diberi arahan. Karena tidak semua, mohon maaf, kita tidak nyebut satu persatu. Banyak panitia yang awam desain, Pak. Nggak betul ya? Panitia itu banyak yang bukan awam. Insinyurnya itu kalah sama panitia. Insinyurnya gambar dibatai terus sama panitia. Panitia itu welu usul kabeh. Kulo gadah kanca arsitek Semarang. Cerita teng griya kulo. Kulo niki dereng saged dadi masjid kampung kulo ya. Sebab panitia ini gak tahu podo. Lagi dibangun bongkar kon ganti, bangun bongkar kon ganti. Banyak kan panitia. Maka penjenengan tentu lebih tahu. Kadang-kadang masjid itu tempat wudhunya itu masya Allah. Kerannya wedi sangat. Orang mau wudhu itu gak nyaman. Kadang-kadang panjangnya keran ini kepedean. Jadi kalau pusat tangan bentur tembok langsung. Ada kan begitu ya? Pembasuh tangan langsung bentur tembok. Kecil. Itu coba penjenengan cari arahan ya. Desain-desain masjid ya. Kondok-kondok sekarang kita kan kata. Nah, mungkin mari arahan. Nggak tuh ya. Bagaimana yang saya aturakan mungkin dibarokah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, ij'alna mustajibin. Allahumma sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ij'alna min rukka'i sujud. مخلصين بذكر الخير صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.